ayat perjalanan hidupku dan masa laluku. Hidupku dari kecil sangat menderita yang aku rasakan karena orang tuaku orang miskin atau susah saat itu. Tahun 1967 aku mencoba hijrah ke Sungai Penuh Kerinci. Kabarnya ayahku berada di sana. Aku ingin mencoba mencari ayah kandungku yang tidak mengenal wajahnya lebih kurang 20 tahun lamanya. Syukurlah kedua pamanku mau mengantarkan aku dengan berjalan kaki. 3 hari baru kami sampai di Kerinci Sungai Penuh. Langsung bertemu dengan ayah dan ibu tiriku. Beberapa hari kemudian pamanku mengajakku pulang. Aku tidak mau pulang. Aku ingin mencoba hidup baru sama ayahku. Kiranya tidak yang seperti yang aku bayangkan. Ternyata ayah dan ibu tiriku seorang pemain judi waktu itu. Ayahku adalah seorang tentara. Beberapa bulan kemudian berbagai macam yang kujalani. Akhirnya aku dimasukkan ayahku untuk bekerja di rumah sakit tentara. Kalau boleh aku jujur, aku takut. Karena aku tidak bersekolah, tidak punya ijazah satupun. Aku hanya tamatan SD 6 tahun, tapi tidak punya ijazah. Karena aku tidak ikut ujian akhir. Tidak diizinkan sama ibuku di waktu itu. Tidak lama kemudian aku pindah ke rumah saudaraku di bengkel keluarga. Karena aku rajin bekerja apa saja, banyak orang yang sayang atau suka padaku. Demi berjalannya waktu, akhirnya aku dijodohkan sama seorang laki-laki yang umurnya 13 tahun bedanya dari aku. Yaitu adalah ayah dari kalian semua. Ternyata tidak juga yang seperti aku bayangkan hidupku. Ayah kalian orangnya baik dan pintar, tapi tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Entah apa sebabnya, aku tidak tahu. Aku punya anak 4, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Aku tidak peduli dengan keadaanku. Aku tekun dengan pekerjaanku. Yang penting bagiku, suamiku baik dan mau membantuku. Dan aku juga jujur sama suamiku. Ayah kalian bukanlah seorang pengangguran berat. Kadang bekerja, kadang tidak. Aku tidak banyak menuntut pada suamiku. Hidup yang kami jalani yang sangat-sangat sederhana. Yang penting bagi kami tidak punya hutang. Dan juga dalam hidupku beberapa orang adikku ikut bersamaku sambil menolong menjaga anak-anakku. Juga bersekolah denganku. Namun semangat hidupku tidaklah mundur dan tidak takut dengan keadaanku. Adik-adikku juga ikut hidup Adik-adikku juga ikut hidup keras denganku dengan serba kekurangan. Namun kenyataannya mereka tidak pernah dendam dengan kami dan tetap baik-baik sampai sekarang atau saat ini. Aku tetap memberi semangat dan dorongan kepada anak-anakku walaupun tidak kuat. Aku selalu berdoa setiap sesudah solat. Terkadang aku sering menangis mengingat masa kecilku. Aku tidak mau anak-anakku seperti aku. Akhirnya doaku dan semangat kerja kerasku dan juga kesabaranku berbuah manis. Satu persatu anak-anak kami bisa mencicipi pendidikan yang lebih dari kami. Mana ada dia menyesal hidupku. Tapi kadang-kadang ya, sikap dia mak kecil. Kamu apa anak kadang-kadang. Ya, lanjut. Tidak lu banyak. Lanjut Ustaz. Seketik. Layak mak tahan-tahan yo nangis itu. Tapi kadang-kadang dia tipu je kan. Sampai di mana tadi? Lanjut. Akhirnya ada doa semangat kerja kerasku. Juga kesabaranku berbuah manis satu persatu anak-anak kami bisa mencicipi pendidikan yang lebih dari kami. Jadi janganlah kita menyerah.
sebelum kita jalani. Anak-anak kami sekarang sudah menjalani hidup dengan keluarganya masing-masing. Akhirnya kami tinggal berdua lagi. Anak-anak kami semuanya sangat mengerti dan sangat memperhatikan kami. Orang tuanya yang mana sekarang ayahnya sudah tua dan sakit, kedua kakinya lemah atau lumpuh. Kata dokter juga faktor umur. Lebih kurang 4 tahun aku merawat suamiku dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Pernikahanku dengan suamiku sudah berumur 49 tahun sampai saat ini. Pahit manis, asam garam, suka dan duka selama kami bersama selalu kami hadapi. Tetapi disitulah aku diuji sebagai istri dan seorang ibu dari anak-anakku. Aku hadapi semua dengan kesabaran. Sekarang kerja aku sehari-hari merawat suamiku dan punya kebun kecil, juga taman bunga kecilku. Aku rawat dengan hati dan perasaanku. Dan tak lupa tanggung jawabku kepada Tuhan, yaitu salat tetap waktu, baca Al-Quran, zikir semampuku. Itulah hiburanku setiap hari. Terkadang aku rasa bermimpi, hatiku sedih, menangis, juga kadang menjerit. Mana dan kemana ke anak-anakku semua. Tapi aku cepat sadar, memang hidup ini begini. Akhirnya kita semua harus berpisah dan mati. Sebelumnya kami meninggal dunia, kami telah memaafkan. Kami telah memaafkan kalian semuanya. Dan jagalah tadi persaudaraan kalian semua. Kalau ada lebih, tolong menolonglah. Itu juga ibadah. Sayangi adik-adik dan hormati kakak-kakak. Terima kasih ya Allah. Tolong kabulkan doa kami dan anak-anak kami. Dan tolong kau angkat derajat kami. Amin ya Rabbi Alamin.